Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Mem Hawa. Kali ini kita akan membahas tentang cerita rakyat. Sebagian besar dari kita pasti sudah cukup sering mendengar cerita-cerita khas dari para orang tua. Baik itu ayah, ibu, bahkan juga kakek dan nenek. Cerita-cerita yang berkembang di zaman dahulu tersebut dikatakan sebagai cerita rakyat. Hal itu dikarenakan cerita rakyat adalah cerita dari masa lampau yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Ada banyak sekali bentuk dari cerita rakyat itu sendiri, mulai dari cerita suatu daerah, suatu tokoh, hingga cerita tentang binatang di zaman dahulu. Namun, sebelum menuju bagian penjelasan tentang macam-macam cerita rakyat, kamu dapat memahami dulu apa sebenarnya cerita rakyat itu dan bagaimana suatu cerita dapat dikatakan sebagai cerita rakyat. Nah, pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri cerita rakyat, fungsi cerita rakyat, jenis cerita rakyat, macam-macam cerita rakyat, dan tentunya Mem akan memberikan contoh dari cerita rakyat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cerita rakyat? Cerita rakyat dapat dipahami sebagai sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya dikenal secara meluas. Cerita rakyat sendiri merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Namun karena cerita rakyat disampaikan secara lisan, maka sangat sulit untuk mengetahui siapa pengarangnya. Selain itu, cerita rakyat juga termasuk jenis cerita fiktif, sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, dari banyak cerita rakyat yang ada, beberapa di antaranya membawa unsur lokal suatu daerah, sehingga sangat dipercayai oleh masyarakat. Tak jarang juga cerita rakyat yang ada mengisahkan suatu tempat hingga asal-usul tokoh. Selain itu, cerita rakyat juga memiliki beberapa bukti yang dapat disaksikan hingga sekarang, sehingga semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap cerita tersebut. Tetapi beberapa cerita rakyat juga memberikan bukti yang tidak sesuai dengan penjelasan secara ilmiah. Lalu bagaimana ciri-ciri cerita rakyat? Untuk mengetahui dan memahami tentang cerita rakyat, tentunya kita harus mengetahui ciri-ciri cerita rakyat yang bisa digunakan untuk membedakan cerita rakyat dan cerita zaman sekarang. Di antaranya, pertama, cerita rakyat dituturkan secara lisan. Kedua, cerita disampaikan secara turun-temurun. Ketiga, cerita tidak diketahui siapa pembuatnya. Keempat, cerita mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Yang kelima, cerita memiliki sifat yang tradisional. Keenam, cerita memiliki banyak versi dan variasi. Dan yang ketujuh, cerita memiliki bentuk yang klise dalam struktur atau cara pengungkapannya.
Pada dasarnya, fungsi dari cerita rakyat sendiri adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepada masyarakat. Nah, berikut ini adalah fungsi cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat berfungsi sebagai sarana pendidikan. Adalah memberikan pesan atau amanat kepada pembaca atau pendengar. Cerita rakyat banyak mengandung nilai moral dan kisah-kisah yang dihadirkan. Hal ini akan sangat baik untuk memberikan pembelajaran karakter kepada masyarakat, misalnya anak-anak atau para remaja. Kemudian yang kedua, sebagai sarana hiburan. Cerita rakyat juga memiliki fungsi sebagai sarana hiburan kepada masyarakat. Banyak cerita rakyat seperti dongeng, mite, dan legenda mengandung cerita yang menarik dan jenaka, sehingga sangat cocok sebagai sarana penghibur bagi masyarakat. Yang ketiga, berfungsi sebagai sosial dan budaya. Cerita rakyat sendiri memiliki fungsi untuk memperkokoh suatu masyarakat melalui nilai-nilai sosial dan budaya. Lalu kemudian, bagaimana dengan jenis cerita rakyat? Jenis cerita rakyat diantaranya satu, mitos atau biasa disebut dengan mait. Mitos atau mait dapat dipahami sebagai sebuah cerita prosa rakyat yang diyakini kebenarannya setelah empu dari masyarakat tersebut mengakui kesuciannya. Mitos atau mite sendiri merupakan cerita tokoh utamanya adalah dewa atau makhluk setengah dewa. Mitos ini sendiri diceritakan di dunia lain dan terjadi di masa lampau atau dapat dikatakan bukan di dunia kita saat ini. Kemudian ada yang disebut dengan legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama seperti mite. Legenda sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cerita yang dianggap benar-benar terjadi. Tetapi cerita legenda tidak dianggap suci. Tokoh dalam legenda merupakan manusia, namun tidak jarang pula dianugerahi kekuatan yang luar biasa dan kerap kali dibantu makhluk ajaib. Untuk tempat terjadinya legenda adalah dunia yang kita kenal sekarang ini dan tidak terjadi dalam waktu yang sangat lama, sehingga ada bukti khususnya. Kemudian ada dongeng. Dongeng sendiri memiliki definisi sebagai cerita rakyat berbentuk prosa yang dianggap benar-benar oleh para penyair atau penceritanya. Cerita yang terjadi pada dongeng tidak memiliki keterkaitan waktu maupun tempat dengan dunia kita sekarang. Nah, kita akan melanjutkan dengan macam-macam cerita rakyat. Cerita rakyat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah epos. Epos dapat diartikan sebagai salah satu cerita rakyat yang menceritakan kisah kepahlawanan. Contoh cerita rakyat epos sendiri yaitu seperti Mahabharata, Ramayana, dan sebagainya. Kemudian jenaka. Cerita jenaka memiliki maksud sebagai sebuah cerita rakyat yang mengisahkan tentang kebodohan dan memiliki unsur humor, sehingga membuat seorang pembaca menjadi tertawa dan bahagia. Contoh cerita rakyat yang memiliki unsur jenaka yaitu seperti Pak Pendir, Si Kabayan, Labai Malang, Kodok, Pak Belalang, dan sebagainya. Kemudian paralel. Paralel merupakan salah satu cerita rakyat yang di dalam penceritaannya terdapat tokoh berwujud manusia dan juga tokoh yang berupa hewan. Contohnya cerita rakyat paralel yaitu seperti semut dan belalang, anjing yang loba, dan lain sebagainya. Kemudian parabel. Parabel sendiri adalah salah satu cerita rakyat yang menyajikan kisah yang mengandung pesan moral sebuah benda mati. Contoh cerita rakyat parabel yaitu kisah sepasang sloth. Kemudian ada fabel. Fabel dapat dipahami sebagai sebuah cerita rakyat tentang binatang yang berperan sebagai tokoh utama.
Cerita yang disajikan fabel pada dasarnya mirip cerita manusia. Hanya saja cerita fabel semuanya diperankan oleh binatang. Contoh, Pak Belalang, Kancil dan Buaya, dan lain sebagainya. Kemudian ada legenda. Legenda sebagai cerita rakyat yang menceritakan riwayat terbentuknya suatu tempat atau wilayah. Kamu pasti sering menemukan cerita legenda di sekitarmu. Hal itu dikarenakan banyak tempat di Indonesia yang menyimpan banyak cerita tentang asal-usul kelahirannya. Misalnya cerita Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Dongeng Banyuwangi, Dongeng Gunung Batok, Dongeng Rawapening, dan lain sebagainya. Kemudian ada mite. Mite sendiri dapat didefinisikan sebagai cerita dewa-dewi atau kisah yang mengandung nilai sakral dan banyak menggunakan nilai mistis. Contohnya, cerita tentang kisah Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, dan lain sebagainya. Kemudian, sage. Sage dapat diartikan sebagai salah satu cerita rakyat yang memiliki kisah atau cerita yang mengandung nilai sejarah. Contohnya yaitu Ciung Wanara, Roro Jonggrang, Hikayat Hantua, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Kalian pasti sudah mengerti kan apa pengertian dari cerita rakyat, kemudian ciri-ciri cerita rakyat, fungsi cerita rakyat, jenis-jenis cerita rakyat, dan macam-macam cerita rakyat. Lalu bagaimana dengan contoh cerita rakyat? Pada video selanjutnya, Mem akan menampilkan sebuah cerita rakyat dari tanah Papua. Demikian materi kita kali ini. Atas perhatiannya, Mem ucapkan terima kasih and see you.